Masuk. Nggak apa-apa. Dia. Ya, itu apa? Syariat Islamiyah. واقعيتها وتلبيتها لحاجات الإنسان في كل أحواله وحالاته. Jadi di antara ya bentuk-bentuk kemuliaan dari syariat kita, syariat Islam ini adalah kita diajarkan, ya syariat kita ini telah lengkap mengajarkan kepada kita dalam segala aspek, segala bentuk lini kehidupan. Jadi tidak hanya mengajarkan bagaimana kita di masjid, bagaimana kita sholat saja, tapi syariat Islam itu sempurna, komplit, paripurna. Ya, semuanya dibahas, semua lini kehidupan. Wa minal ahwal allati la yanfakul insanu anha dukhuluhu lis-suq bai'an aw mushtariyan. Jadi antara kondisi-kondisi yang manusia tidak bisa lepas darinya adalah masuk ke pasar. Entah dia masuk pasar untuk beli sebagai pembeli atau sebagai penjual. Lidza ja'alat asy-syari'atu adaban lid-dukhuli fis-suq. Maka oleh karena itu syariat kita ini telah menjadikan bagi kita adab-adab tatkala masuk ke pasar. Ya, sehingga kalau adab-adab yang nanti kita akan sebutkan ini kita amalkan, ya kita praktikkan, maka masuknya kita ke pasar itu akan mendatangkan pahala-pahala bagi kita. Ya, akan menjadikan kita terhindar dari keburukan-keburukan, akan menjadikan transaksi-transaksi jual beli kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini seperti kalau ini kitab adab gitu. Ya, maka pada jamaah sekalian perlu, mungkin nanti kalau ada waktu kita bahas ya bagaimana fikih dalam jual beli. Karena banyak orang karena nggak paham fikih jual beli, kemudian dia terjun ke dunia bisnis, dia pun terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, kadang tanpa dia sadari. Makanya Umar bin Khattab dulu ketika beliau menjadi khalifah, beliau membuat aturan di pasar kota Madinah itu, beliau mengatakan la yabi'u fi suqina illa man faqih wa illa waqa'a fir riba. Yang artinya tidak boleh jualan di pasar kota Madinah ini kecuali orang-orang yang faham fikih jual beli. Karena kalau tidak dia akan dalam riba. Allah Ta'ala begitu. Ya. Maka perlu khususnya para jamaah yang terjun ke dunia bisnis pahami. Ya. Kemudian kata beliau di sini, takfulu kifayatal insan wa hajatahu bisamahatin wa wafa'in wa tughliqu abwab asy-syaitan wa madakhilahu wa sa'yahu ila an yuqi'a bainan nas fi muamalatihim. Wa kana min tilkal adab al-ati. Jadi agama kita, syariat Islam ini sempurna. Yang menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat-hajat dan kebutuhan-kebutuhan manusia. Begitu pula dengan seseorang melaksanakan adab-adab di pasar ini, itu akan menutup bagi dia pintu-pintu syaitan. Ya, sehingga akan mendatangkan keberkahan pada setiap transaksi jual beli yang dia lakukan. Nah, di antara adab-adab yang semestinya kita pahami, pertama adalah adab mushtarakah bainal bai' wal mushtari. Itu adab-adab yang ini
berlaku bagi penjual dan pembeli. Jadi di sini adab-adabnya dibagi tiga nanti. Adab yang berlaku pada dua belah pihak, penjual dan pembeli. Kemudian nanti adab-adab yang khusus bagi penjual. Kemudian nanti adab-adab yang khusus bagi pembeli. Kita akan bahas di sini. Yang pertama adalah adab-adab yang berlaku bagi kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli. Hendaknya dia memperhatikan adab-adab ini. Pertama adalah tajannubu masawi'il akhlaq ma'an niza' wal khusumat wa irtifa'il aswat inda tabayu wal ghilzah wa ghairiha. Itu hendaknya dalam kita melakukan akhlak-akhlak yang buruk. Ya, dari kata-kata kasar, dari marah-marah, dari teriak-teriak, ucapan-ucapan yang gak pantas, ya. Tatkala melakukan transaksi, Rasulullah SAW melarang kita hindari adu mulut di pasar. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Inna Allah yubghidu kulla yang sombong dan congkak. Ya, Allah membenci orang yang sombong, orang yang congkak. Kemudian sakhabin fil aswaq. Ya, Allah Azza wa Jalla juga membenci lail himarin bin nar. Dia seperti bangkai di malam hari, seperti keledai di siang hari. Ketika dalam urusan dunia itu begitu semangatnya, tapi giliran urusan akhirat, ya itu bermalas-malasan. Sholat subuh pun kelewatan, tidurnya ya kayak jifah, kata Nabi SAW, bangkai. Alimin bi amri dunia, giliran dalam perkara dunia dia paling alim, paling lihai, paling hebat dalam ilmu dunia. Jahilin bi amril akhirah, tapi dia jahil dalam urusan akhirat. Ya, dia nggak paham dalam urusan agamanya. Urusan dunia, masya Allah, selalu diupdate ilmunya, selalu ya haus dengan ilmu dunia, tapi giliran ilmu akhiratnya nggak pernah diperhatikan, asal-asalan dia, sehingga ibadahnya pun asal-asalan. Ya, malas untuk belajar, bahkan mungkin baca Quran pun masih belepotan, bahkan mungkin belum bisa, tapi malas belajar. Nah, orang-orang seperti ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itu adalah orang-orang yang dibenci. Nah, yang menjadi poin pembahasan kita dalam hadis ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sakhabin fil aswaq. Allah Subhanahu Wa Taala membenci orang-orang yang suka teriak-teriak di pasar, adu mulut dengan kawannya, dengan saudaranya, ya hanya gara-gara perkara dunia begitu. Harusnya bersikap lembut, bersikap santun dengan kawan kita, dengan saudara kita, baik kita sebagai penjual ataupun sebagai pembeli begitu. Nah, itu dia. Jadi adab yang pertama apa? Ya, hindari akhlak-akhlak buruk ketika kita berada di pasar, baik sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Kemudian yang kedua, dari adab-adab yang berlaku bagi penjual ataupun pembeli adalah ghaddul basar. Itu menundukkan pandangan. Ya. Dan pasar di sini sifatnya bukan hanya pasar tradisional. Ya, pasar yang dimaksud di sini juga termasuk mal-mal dan semacamnya, tempat-tempat perbelanjaan secara umum. Ya.
Nah, khususnya kalau masuk mall, ya, ya ada orang, ngapain di mall? Mau cuci mata aja. Cuci mata atau kotorin mata? Ya. Nah maka ketika masuk pasar itu ghaddul basar, tundukkan pandangan. Ya, apalagi kalau masuk mall biasanya kan ya banyak hal-hal yang apa namanya diharamkan untuk dilihat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita sebagai pembeli ataupun sebagai penjual begitu. Nah, dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un." Yang artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, ya, dan menjaga kehormatan mereka, menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, karena itulah yang lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui, maha teliti dengan apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Ya, jadi apa yang dilihat, dilirik, ya, dipeluntutin oleh mata-mata kita, itu semua Allah maha mengetahui, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban darinya. Ya, dan ini sebenarnya bukan ketika di pasar saja, ya, dimanapun kita berada, kita dianjurkan untuk menjaga pandangan kita. Ya, ini apalagi di zaman sekarang, ya. Kita semua diuji dengan hal ini. Itu ujian dalam bentuk apa? Ya, pandangan ini, menjaga pandangan ini dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, khususnya dalam ya HP itu. Ya, semuanya bisa diakses. Tinggal kita yang bisa nggak menjaga pandangan kita. Ya, ini dalilnya umum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan, menjaga pandangan-pandangan mereka, menjaga kehormatan mereka, karena itu ya lebih suci bagi mereka, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan setiap apa yang mereka perbuat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari adab-adab yang berlaku baik bagi penjual atau pembeli adalah an yura'i adama idza'in nas. Itu agar ya orang-orang tersebut atau pembeli hendaknya memperhatikan agar jangan sampai mengganggu orang lain. Fa in kana yahmilu ma yu'dhin nas kasikinin aw aliyat aw mu'addat aw ghairi mimma yajrah falyakuffaha. Kalau ternyata ya dia masuk ke pasar itu membawa sesuatu yang bisa mengganggu manusia, bisa menakut-nakuti manusia, maka hendaknya dia sembunyikan. Ya, misalnya dia bawa sikin, kata Syekh di sini. Sikin itu ya pisau atau golok atau semacamnya misalnya. Ya. Ya, atau apapun bentuknya. Ya. Ketika kita masuk pasar itu jauhi, jangan sampai mengganggu orang lain. Ya. Karena memang sifat dasar orang yang beriman itu ya hanya. Ya, nah terkhusus ketika kita masuk pasar, ya, baik kita sebagai penjual, pembeli, jangan sampai ganggu orang, ya, dengan mulut kita, dengan ucapan kita kah, ya, begitu pula dengan tangan kita. Salah seorang dari kalian masuk pasar,
membawa anak panah itu dan tidak ditaruh di sarungnya atau di tempat panah itu. Dia cuma bawa anak panahnya. Hendaknya dia genggam bagian yang tajam itu. An yusiba ahadan minal muslimin min syai', karena khawatir nanti akan bisa melukai, akan bisa mengganggu orang lain. Subhanallah. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sampai seperti ini. Ya, agama kita ini begitu sempurnanya. Sampai-sampai cara megang anak panah atau megang sesuatu yang tajam, yang runcing, kita disuruh pegang bagian runcingnya, ya, supaya nggak ganggu orang, nggak ngelukai orang, nggak nyakiti orang. Seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya, maka bagaimana mungkin kemudian agama Islam ini dituduh sebagai agama teroris? Ya, seperti ini saja Nabi larang. Memegang anak panah, pegang bagian tajam supaya nggak nakut-nakuti orang. Bahkan dalam hadis yang lain juga kata Nabi untuk nakut-nakuti orang. Nah, itu haram hukumnya dalam agama kita. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis itu menjadi sebab orang terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menakut-nakuti, menjadikan dia lupa untuk berzikir kepada Allah. Menjadikan dia lupa untuk melaksanakan ibadah sholat tepat pada waktunya. Nah ini hati-hati kita. Ya, jangan sampai saking sibuknya kita dengan dunia kita lupa dengan akhirat kita. Saking sibuknya kita ya di pasar ataupun di sawah, di kebun, di tambak, ya di bengkel, di kantor, di tempat kerja manapun, ini semua sifatnya umum. Itu menjadikan kita lupa dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Ya, saking sibuknya kita mencari rizki, lupa terhadap sang pemberi rizki, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat disayangkan betapa banyak orang yang seperti itu. Ya, padahal cuma jualan kecil-kecilan, kadang ulun lihat sendiri. Ya, cuma jualan sesuatu yang sepele. Di dekat masjid lagi, ya, dia dengar azan, dia melihat orang-orang datang untuk sholat, sama sekali nggak tergerak hatinya untuk sholat. Sholat dia nggak sholat. Naudzubillah, kayak apa seperti itu? Ya gimana mau diberikan keberkahan? Ya tinggalkan, nggak lama kok sholat itu. Ya, paling banter ya 10 menit lah, tinggalkan jualannya dulu. Itu akan menjadikan rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah. Jadi jangan sampai sibuknya kita mencari rezeki itu lupa terhadap sang pemberi rezeki yang memberikan kita segala-galanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini yang Allah Subhanahu wa taala ya tegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur. Nah, surah An-Nur ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah." Itu ada orang-orang yang dimana bisnis mereka, jual beli mereka itu tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak melalaikan mereka dari melaksanakan ibadah sholat. Ini orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan subhanallah dalam Al-Qur'an kita tidak mendapati ada pujian ya
secara khusus dengan pekerjaan tertentu selain dari bisnis ini, jual beli. Asal jangan dia bisnisnya itu melupakan dia dari berzikir dan melaksanakan ibadah sholat. Begitu. Allah puji orang-orang seperti itu. Ya. Karena sebenarnya bisnis itu sesuatu yang dianjurkan dalam syariat kita. Asal jangan menjadikan kita lupa zikir, lupa sholat. Begitu. Ya. Begitu pula dalam ayat yang lainnya surah Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Artinya wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian, bisnis kalian itu melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, dia lalai dengan sebab bisnisnya, jual belinya, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Begitu. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, sudah masuk Isya, itu yang ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung sebentar Pak. Silakan Pak. Ditutup. Ini masalah dagang itu Pak. Seumpama